Terima kasih telah mengklik video saya. Jadi pada video ini saya akan memberikan tutorial memperbaiki sistem electrical engine pada Honda Vario 150 cc. Nah, motor ini mengalami problem adalah semua sistem pada motor ini berfungsi secara normal, namun motor tidak dapat di-start. Nah, jadi kita harus mengetahui apa yang menjadi kendala pada sistem tersebut sehingga motor ini tidak bisa di-start. Nah, kita langsung saja ya melihat bagaimana keadaan motor tersebut. Oke, jadi motor ini tidak ada mengalami kendala sama sekali dalam sistem elektrikalnya. Namun, kenapa ya padahal engine-nya bagus dan akinya masih berfungsi dengan normal tapi tidak dapat di-start? Nah, setelah dilakukan analisis, ternyata berkemungkinan trouble-nya ini adalah adanya suatu sistem yang putus ataupun tidak adanya kontinuitas dalam satu aliran arus listrik dalam sistem electrical engine sehingga tidak dapat melakukan start. Nah, yang paling utama itu kita harus mencari aliran dari sistem start pada motor tersebut. Nah, kita cari ya. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah membuka jok agar kita bisa melihat 3 baut 10 mm yang ada pada bagasinya. Nah, ada juga skrup di dekat sudut-sudut atasnya. Jadi kita lepas semua dulu ya agar bisa melihat elektrikal yang ada pada sistem motor tersebut. Oke, perlengkapannya adalah kunci T10 dan obeng plus ya. Jadi setelah semuanya terbuka, baut-bautnya terbuka, kita harus melihat ada soket ataupun knob yang ada di bawahnya. Pertama ada kabel dari fuel pump yang harus kita lepaskan terlebih dahulu. Nah, ternyata juga ada skrup di samping kiri dan samping kanannya. Nah, sebelum kita melepas joknya, kita harus melihat knob ataupun lock pada dalam bagasi tersebut. Itulah yang akan mempersulit ketika belum terlepas. Oke, setelah terlepas, kita sampingkan terlebih dahulu joknya agar tidak mengganggu pada saat kita bekerja. Nah, sekarang kita bisa melihat semua sistem elektrikal pada engine yang terpampang jelas pada sasis-sasis yang sudah terlihat. Oke, yang paling sering terjadi adalah putus pada switch yang ada pada standar motor tersebut. Nah, jadi pada sistem Honda, starter itu dilengkapi dengan switch stop dan on pada standarnya, sehingga pada saat standar kita lurus itu tidak akan bisa di start. Jadi pada saat standar lurus itu akan menonaktifkan sistem starter ya. Jadi setelah kita mengetahui bahwa kabel tersebut putus, kita membuka soket yang sudah tadi kita buka dan kemudian kita membuka switch yang ada pada standar motor tersebut dengan menggunakan kunci 8. Oke, setelah semuanya dilepas, kita lakukan penggantian. Kalau tidak bisa diganti, kita sambung saja. Jadi kita butuhkan kabel pengganti dan isolasi, cutter, dan tang kabel untuk melakukan sistem perakitan ulang. Jadi kita bisa bebas untuk merakit kembali karena ini adalah sistem satu arah. Jadi switch standar ini dia hanya berfungsi untuk menonaktif dan mengaktifkan arus listrik menuju motor starter sehingga walaupun dibolak-balik kiri kanan itu tidak bermasalah. Jadi kita bebas dalam menyambungnya. Nah, karena sudah digigit oleh tikus, jadi kabelnya itu kurang. Jadinya kita memerlukan kabel tambahan untuk menyambungnya kembali. Nah, setelah kita menyambungnya jangan lupa diisolasi ya, agar tidak ada konsleting saat motor tersebut dioperasikan. Nah, untuk mencegah
digigit kembali, saya menggunakan ide saya sendiri, yaitu melilit ulang kabel switch tersebut dengan kawat besi untuk mengamankan sistem kabel atau sistem switch itu dari gigitan tikus kembali. Nah, setelah kita lilit, kita pasang kembali deh seperti semula. Jadi kita memasangnya dari bawah dulu ya. Kita pasang switchnya pada standarnya. Nah, di situ ada coakan, ada celah atau knob yang harus kita lihat agar pemasangannya benar dan berfungsi seperti semula. Setelah posisinya benar, kita pasang kembali baut 8 yang mengunci standar tersebut. Nah, kemudian kita harus mengambilnya lagi. Setelah dimasukkan ke dalam, kita harus memasang soket switch standar itu ke switch utamanya agar bisa berfungsi. Nah, di sini sudah banyak fosil kawan-kawan. Ternyata memang pelakunya si tikus. Jadi kita harus hati-hati ya dalam menyimpan motor. Nah, kemudian kita pasang kembali. Setelah kita pasang kembali, kita harus lihat jalur kabel tersebut agar tidak menghalangi mesin, agar tidak ada menempel pada area mesin, karena area mesin itu panas kawan-kawan. Nah, sekarang kita pasang kembali lagi ya sistemnya ya. Semua kap-kapnya setelah kita pasang, kita akan melakukan pengujian kembali apakah pekerjaan yang kita lakukan berhasil dan motor tersebut bisa hidup kembali. Oke, sekarang kita coba ajak start ya. Ya, ternyata bisa kawan-kawan. Ternyata kita sudah berhasil dalam memperbaikinya. Terima kasih telah menonton video tutorial saya. Semoga video tutorial saya bermanfaat ya. Goodbye.